Lalu benarkah biaya kuliah akan terdampak dari efisiensi anggaran di Kementerian Dikti Saintek? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini malam hari ini sudah bersama kami di studio Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ibu Stella Christy. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas Radi. Masih semangat nih meskipun diefisienkan, dipotong anggarannya masih semangat? Oh, tentu saja, karena efisiensi itu membuat kita semangat. Justru lebih semangat. Karena kalau sesuatu yang efisien itu akan berjalan dengan baik. Saya sangat mendukung efisiensi. Visinya baik, tapi sekarang ya kita tidak bisa mengesampingkan ada masyarakat yang khawatir gitu ya. Tentu saja. Tentu saja ada yang khawatir. Ya, kita tahu sekarang belakangan ada unjuk rasa dari teman-teman mahasiswa. Tapi yang langsung saja to the point, Bu. Kalau saya tanya, sebenarnya memang ada dampak atau enggak sih sama UKT? Karena kekhawatiran teman-teman mahasiswa ini katanya, wah efisiensi anggaran, jangan-jangan UKT kena juga nih gitu. Iya, untuk efisiensi anggaran ini tidak boleh ada dampak terhadap UKT. Okay. Jadi juga perlu diketahui ya bahwa pertama-tama segala sesuatu angka yang sedang diefisiensikan ini adalah terutama sekali untuk efisiensi yang bersifat seremonial. Jadi seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial yang lain, rapat-rapat yang di luar. Jadi ini kalau ini kita bisa efisiensikan, namanya juga efisiensi bukan pemotongan. Jadi ada efisiensi dari satu hal yang sifatnya seremonial itu akan bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa mempunyai dampak yang memang kinerjanya sudah tinggi sampai saat ini. Jadi sehingga yang kita lakukan memang adalah efisiensi. Jadi bukan pemotongan atau bukan untuk meningkatkan UKT yang akan berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Dan juga mungkin yang perlu diketahui, Mas Radi, bahwa tidak semudah itu di perguruan tinggi negeri itu bisa mengubah UKT, bukan keputusan dari masing-masing universitas. Namun ada peraturan Menteri Permen 2 tahun 2024 yang mengatur langit-langit UKT sehingga itu tidak bisa diubah langsung saja diubah seperti itu. Jadi intinya barriernya itu ada di Permen itu ya. Betul. Ada di situ sehingga perguruan tinggi juga tidak bisa seenaknya untuk menaikkan. Tidak bisa langsung, harus ada berdiskusi dengan kami dan juga ada langit-langitnya dan ini dihitung dari biaya kuliah tunggal. Tentu yang Anda maksud tadi, Bu Wamen, bahwa pemotongan anggaran itu lebih ke seremonial, APK. Itu yang dimaksud oleh Pak Menteri di pembahasan pada Komisi 10, pemotongan anggaran operasional. Apakah termasuk itu? Ya, operasional yang sifatnya seremonial. Alat tulis kantor itu kan termasuk ke seremonial. Tapi ya mungkin dulu bolpennya harganya sekian, ya sekarang tidak usah sekian, begitu kan? Termasuk kita kalau pergi ke luar negeri, saya pun bukan ke luar negeri. Kalau pergi jalanan dinas sebenarnya sebelum efisiensi ini, sebelum keluar Inpres, kalau saya setiap kali di dalam negeri selalu pakai ekonomi. Semuanya. Iya. Jadi dari dari kementerian sendiri sudah ada instruksi sebenarnya untuk di Kementerian Dikti sendiri ya. Di internal sudah ada instruksi berarti ke bawah termasuk ke perguruan tinggi ya. Ayo lo hemat gitu, jangan jalan-jalan atau menggunakan perjalanan dinas yang terlalu mahal begitu kira-kira ya. Ya, karena begini, anggaran itu selalu terbataskan dan kita ingin menggunakan anggaran itu sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat kita. Nah, jadi secara birokrasi harus kita jalankan efisiensi ini sehingga kinerja kita menjadi lebih baik. Saya berikan satu contoh lagi, ini sebelum keluar Inpres, sebelum ada efisiensi di kementerian kami, di Kemendikti Saintek, itu setiap kali meeting tidak ada snack. Hanya air putih, air putihnya pun pakai gelas. Jadi kita nggak ada snack lagi, Mas, setiap kali meeting. Begini, Bu. Ya. Kalau saya dengar di rapat Komisi 10 kemarin dengan Menteri, anggaran yang dipotong kan cukup besar ya, 6 sekian triliun menjadi 3 sekian triliun begitu. Tapi apakah memang anggaran seremonial sebesar itu 3 triliun misalnya? Apakah memang sebesar itu dan seperti yang Anda jelaskan ATK, snack dan segala macam, apa memang sebelumnya memakan anggaran sebesar itu? Ya, bisa. Bisa sampai sebegitu? Bisa lebih dari itu, Mas. Ya, luar biasa bisa. Sekali. Karena perjalanan dinas dan lainnya bisa memakan. Apalagi ini kita berbicara seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta saja kan. Betul. Ini tapi saat itu Menteri Anda waktu itu menyebut bahwa ini uang kuliah bisa naik karena ada efisiensi anggaran. Nah, ini juga sepertinya agak kontradiktif dengan pembicaraan kita malam hari ini. Apa yang bisa Anda jelaskan, Bu, kira-kira soal itu? Waktu itu kan Pak Menteri sedang membuat bisa ya. Jadi ada itu mungkin. masih kemungkinan. Betul. Jadi
kalau efisiensi anggaran ini kita menggunakan sistem yang namanya rekonstruksi. Jadi ada angka, bagaimana angka ini bisa dicapai dan merekonstruksi dampak-dampak yang bisa terjadi. Tetapi pada tentu yang tujuannya dari efisiensi anggaran itu kan bukan itu. Sehingga waktu itu juga disampaikan terutama sekali bagaimana supaya tidak terjadi dampak-dampak seperti itu. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Pak Menteri. Supaya tidak terjadi. Ya. Informasi atau update terbarunya soal efisiensi anggaran ini seperti apa? Apakah Anda bisa jelaskan juga mungkin ya? Apakah ini yang terkena pos-pos tertentu seperti misalnya, saya juga tidak tahu, Anda bisa jelaskan nanti. Misalnya biaya untuk beasiswa, misalnya biaya untuk riset. Apakah pos-pos itu yang terkena atau ada pos-pos lain yang terkena? Atau memang yang pertama sebenarnya dari Kementerian Keuangan itu ada instruksi yang cukup jelas. Jadi kita ada tabel untuk kategori-kategori yang seremonial. Misalnya ATK, alat tulis kantor itu diminta untuk mengefisiensi sampai 90%. Dan saya rasa ini memang suatu efisiensi yang baik ya. Perjalanan dinas sekitar 45 sampai 50%-an dan acara dan seremonial yang lain. Lalu jadi itu menjadi pedoman yang bisa dipakai untuk bagaimana kita berefisiensi. Jadi kategorinya sudah jelas yang seremonial ya. Dan saya ingin menekankan bahwa beasiswa sama sekali tidak dipotong. KIP kuliah, beasiswa adik, beasiswa seluruh beasiswa itu sama sekali tidak dipotong. Tapi ini bukan karena ada pernyataan dari masyarakat sehingga dikembalikan, bukan. Dari Inpres 1 2025 itu sudah jelas-jelas bahwa bantuan sosial tidak terkena efisiensi. Beasiswa itu semua termasuk bantuan sosial. Masuk ke item situ ya? Iya, jadi itu dari awal memang sudah tidak terkena efisiensi. Jadi bukan karena akhir-akhir ini ada penyampaian aspirasi sehingga ada kebijakan yang berubah. Tidak ada perubahan. Dari Inpres 1 2025 itu sudah jelas bahwa bantuan sosial tidak terkena efisiensi. Beasiswa yang ada di kementerian kami dan yang di tempat lain juga saya yakin sama sekali tidak terkena efisiensi. Bagaimana dengan riset, Bu? Dengan riset, kalau pendukung risetnya itu adalah yang termasuk kategori-kategori yang di tabel 16 gitu, tentu saja bisa diefisiensikan. Tabel 16 itu maksudnya, tabel 16 itu bagaimana, Bu? Ya, ada di tabel itu ada 16 kategori. Ya, jadi termasuk misalnya perjalanan dinasnya, untuk alat tulis kantornya. Nah, itu kategori itu kalau itu ada bagian dari proses risetnya itu akan diefisiensikan. Tetapi secara spiritnya tidak. Pak Prabowo sudah berkata dengan jelas sekali bahwa satu dari 4 kinerja yang sangat penting di pemerintah kita sekarang adalah terobosan teknologi. Dan beliau juga sudah berkata dengan jelas bahwa investasi di sumber daya manusia, pendidikan, sains dan teknologi adalah investasi yang vital. Sehingga untuk risetnya itu kami sedang optimasikan dan kami berharap untuk dalam jangka waktu sebentar akan ada berita baik bahkan bahwa riset ini akan bisa berkembang. Karena Pak Prabowo kan program prioritas utamanya, quick win-nya salah satunya itu adalah developing sumber daya manusia. Gitu. Betul. Kalau Pak Jokowi terkenal dengan infrastrukturnya. Kalau Pak Prabowo ini memang punya visi yang maju soal itu tadi yang saya bilang, developing sumber daya manusia. Sehingga saya masyarakat, kekhawatiran masyarakat juga sebenarnya kan agak make sense juga begitu ketika pendidikan, riset, beasiswa segala macam terkena. Jadi malam hari ini ditegaskan ya Bu, tidak ada yang terkena dan ini ada jaminan dari Kementerian Dikti sehingga apa yang ingin disampaikan juga untuk masyarakat supaya mereka juga tenang begitu dengan untuk beasiswa sama sekali tidak terkena potongan. Untuk yang vital seperti di riset itu kami dari Kemendikti-Saintek juga sedang mengoptimasikan supaya ada dana-dana lain yang bisa kita gunakan untuk mendukung riset kita. Dan juga ini salah satu yang sangat penting sekali bahwa program-program unggulan dari Bapak Prabowo untuk membangun sumber daya manusia kita dan juga meningkatkan ekonomi kita yang berbasis sains dan teknologi itu semuanya berhubungan. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, ini kan membangun sumber daya manusia. Tetapi juga mungkin yang mungkin menarik, kami di Kemendikti-Saintek itu juga sudah sedang menyusun bagaimana riset
kita itu akan bisa menghasilkan yang bisa dipakai langsung di program makan bergizi gratis. Bagaimana riset kita bisa menghasilkan yang bisa dipakai langsung oleh cek kesehatan gratis. Sehingga itu ada hubungannya antara seluruh program-program unggulan Bapak Prabowo yang membangun SDM-nya dan juga menggunakan riset yang ada di Indonesia. Ya. Dengan adanya reaksi dari teman-teman mahasiswa belakangan ini, Bu, sebenarnya Anda sebagai orang yang juga ada di pemerintahan, bagaimana seharusnya menyikapi protes-protes seperti ini? Karena memang faktanya kalau kata Ibu tadi kan tidak ada dampak sebenarnya untuk UKT. Iya. Yang pertama saya ingin meyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo, dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu sangat berpihak kepada masyarakat, sangat berpihak kepada negara ini. Kita bisa lihat secara jelas ya, makan bergizi gratis itu untuk memberikan kesehatan, untuk memberikan gizi yang adalah fundamental. Kita tidak bisa mempunyai belajar pendidikan tanpa gizi yang cukup sebelumnya. Sesuatu harus dibangun dari dasarnya. Cek kesehatan gratis ini untuk seluruh masyarakat Indonesia dari awal sampai akhir. Ada juga program-program unggulan lainnya, termasuk yang sedang kita jalankan di Kemendikti-Saintek akan membangun yang namanya SMA Unggul Garuda, memberikan akses terhadap pendidikan berkualitas sains dan teknologi kepada mereka yang sebelumnya tidak mempunyai akses kepada pendidikan berkualitas ini. Nah, tetapi kita juga bisa mengerti kenapa jika adanya terjadi penunjukan penyampaian aspirasi-aspirasi yang terjadi kemarin dan masih sampai saat ini, itu kita juga harus bercermin dan melihat bahwa ternyata komunikasi harus kita perbaiki. Nah inilah jadi saya terima kasih di sini bisa bertemu dengan Mas Radi dan juga bisa berbincang-bincang dengan masyarakat karena kita perlu berkomunikasi dengan jelas. Jadi kebijakannya saya rasa sangat jelas sekali, kebijakannya itu sangat berpihak kepada masyarakat, namun kita juga harus bisa berkomunikasi, kami sebagai pemerintah komunikasinya masih belum clear, sehingga banyak yang agak salah tangkap. Mas. Taruh begini Bu, kalau semisal ini kita kan malam hari ini menegaskan bahwa UKT tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran. Ketika terjadi nanti di kemudian hari ada aksi protes atau aksi unjuk rasa dengan membawa bukti bahwa wah ternyata UKT-nya naik nih di perguruan tinggi tertentu, tentu Kementerian Ibu juga akan bertindak langsung atau bagaimana? Kita tentu saja akan mengkaji ya di perguruan tinggi negeri ya, di perguruan tinggi negeri karena di perguruan tinggi swasta itu tidak bisa kami atur. Tapi di perguruan tinggi negeri segala sesuatu perubahan itu akan kami bicarakan bersama sehingga harapannya itu adalah tidak boleh naik UKT dan juga efisiensi tidak berdampak terhadap UKT. Tapi kita efisiensikan bersama. Jadi selalu kita bicarakan, selalu kita lihat kepentingannya untuk kepentingan masyarakat. Tapi ini tidak menurunkan juga standar kualitas pendidikan tinggi kita ya Bu ya. Artinya efisiensi anggaran jangan sampai juga ya ini kan bagian dari pelayanan publik juga memberikan pendidikan tinggi kepada mahasiswa. Tentu saja. Tadi kan saya sudah bilang bahwa kami sedang mengoptimasi dan juga mengusahakan memperjuangkan bahwa dana riset mudah-mudahan akan juga bisa berkelanjutan dan mudah-mudahan bahkan bisa diperbaiki. Nah, di perguruan tinggi itulah riset itu di perguruan tinggi. Dan pendidikan tinggi itu datangnya dari juga riset. Jadi kalau kita mempunyai riset yang mumpuni di perguruan tinggi, kualitas pendidikan tinggi kita akan meningkat. Kalau Mas Radi bisa lihat, kenapa ranking perguruan tinggi yang sangat unggul di dunia itu mengapa? Itu karena risetnya. Kenapa riset itu sangat berdampak pada pengajaran? Karena kalau kita sebagai ilmuwan itu mempunyai riset yang paling mumpuni, kita juga akan mengajarkan kepada mahasiswa kita sains atau di ilmu apapun yang paling mumpuni, yang paling frontier. Itulah yang sangat menjadi penting sekali. Jadi ada dana-dana lain. Jadi pendidikan tinggi itu bukan satu arah hanya mengajar di kelas, tapi risetnya, kegiatan yang dilakukan itu semuanya adalah suatu kesatuan. There's so many way to innovate gitu. Betul. Dari ekosistem untuk meningkatkan ekosistem di perguruan tinggi adalah termasuk dan juga penting sekali ekosistem riset, ekosistem sains dan teknologinya. Jadi malam hari ini kita bisa tegaskan, tadi Ibu Stella juga sudah menegaskan bahwa any kind of scholarship, semua beasiswa termasuk tenaga pendidik juga ya, termasuk beasiswa dosen juga tidak akan. Beasiswa dosen sama sekali tidak dipotong, yang namanya adalah BPI, beasiswa KIPK sama sekali tidak dipotong dan mungkin
ADK juga ya? Adik itu semua tidak dipotong. Semua beasiswa tidak ada dipotong. Dan mungkin masyarakat tidak pernah mendengar ini ya, angkanya. Itu angkanya luar biasa besar. Beasiswa KIP kuliah saja itu 14,698 triliun rupiah tahun ini. Pemerintah itu akan keluarkan untuk memberikan kesempatan bagi para adik-adik kita, mahasiswa kita yang dari latar belakang ekonomi menengah dari ekonomi bawah untuk bisa mendapatkan kesempatan berkuliah. Ya. Tanpa bermaksud untuk mengompar pernyataan Pak Menteri kemarin, artinya yang kemarin dibicarakan di DPR itu ya belum final begitu ya? Betul, itu adalah proses rekonstruksi, Mas. Jadi proses rekonstruksi, proses biasanya kan kalau kita rekonstruksi itu kan ada mungkin bisa seperti ini, mungkin bisa seperti itu, tetapi sebenarnya dari awal pun sudah sangat kita tahu bahwa tidak ada terhadap beasiswa itu tidak ada sama sekali. Tapi yang lain sedang direkonstruksi, tetapi kami sama sekali tidak menginginkan itu. Satu lagi Bu, tenaga pendidik gimana di Kementerian di institusi pendidikan tinggi? Ya. Nasib mereka akan terkena juga untuk efisiensi ini? Oh tidak. Karena ini juga kembali ke Inpres. Inpres 1 itu jelas di bawah gaji ASN sama sekali tidak terkena. Jadi tenaga pendidik di perguruan tinggi negeri adalah ASN tidak terkena sama sekali, Mas. Kecuali honorer kali Bu ya? Kecuali kalau honorer kali ya? Kalau honorer itu itu kan kerja paruh saya waktu rasa sih harusnya itu lain lagi ya. Tapi kalau ASN sama sekali tidak terkena. Ya, honorer itu juga kan diatur oleh institusi masing-masing. Institusi masing-masing. Ya. Baik. Ya. Dan inilah jadi momen bahwa malam hari ini Ibu Wamen sudah clarify bahwa dipastikan beasiswa UKT untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman yang sekarang sedang berunjuk rasa, mungkin besok juga akan ada aksi, dipastikan uang kuliah tunggal tidak akan naik dan tetap bisa berkuliah dengan tenang karena tadi ada batas atasnya Bu ya. Jadi tidak akan sebisa mungkin langsung naik gitu. Ada mekanisme-mekanisme. Ada mekanisme ya. Sementara ini kita tidak menggunakan efisiensi untuk menaikkan UKT dan semuanya itu selalu kita bicarakan dengan mekanisme yang ada. Baik. Terima kasih sekali Ibu Wamen. Ibu Stella Christy telah berbagi informasi malam ini. Semoga ini juga menjelaskan semua kepada teman-teman mahasiswa dan masyarakat secara umum bahwa pendidikan tinggi sangat penting, sains sangat penting, riset sangat penting. Ini menjadi fondasi misinya pemerintahnya Pak Prabowo. Betul. Akan developing sumber daya manusia. Terima kasih Bu. Terima kasih. Atas waktunya, sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Selamat malam. Baik.